Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kita seperti biasanya. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua, yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran kita hari ini, pada pembelajaran yang lalu Ibu sudah jelaskan tentang menyusun teks riwayat hidup tokoh yang masih acak. Dan alhamdulillah sebagian besar dari tugas yang Ibu berikan pada pembelajaran kita yang lalu sudah sekalian selesaikan dengan baik. Dan Ibu harap yang belum mengirimkan tugasnya terkait dengan pembelajaran pada pertemuan kita yang lalu atau pembelajaran kita yang lalu, Ibu harap dapat diselesaikan dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah tentang menyusun ringkasan teks riwayat hidup tokoh. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Ringkasan adalah suatu cara yang efektif bagi kalian untuk menyajikan sebuah karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Menulis ringkasan merupakan kegiatan mereproduksi karya-karya yang sudah ada menjadi lebih singkat. Ini sesuai dengan istilah precise yang berarti memotong atau memangkas. Jadi walaupun bentuknya ringkas, precise tetap mempertahankan pikiran asli dari pengarangnya. Meringkas merupakan salah satu tahapan awal dalam kegiatan belajar menulis teks. Adapun tujuan membuat sebuah ringkasan atau rangkuman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kalian dapat belajar cara menyusun karangan yang baik. Lalu yang kedua, kalian dapat berlatih untuk mengembangkan ekspresi dengan bahasa yang efektif. Tujuan yang ketiga yaitu kalian dapat mengetahui dan memahami isi seluruh karangan secara mendalam. Lalu tujuan yang keempat yaitu melatih keterampilan kalian dalam membuat reproduksi suatu karangan asli. Selanjutnya, ada beberapa langkah-langkah dalam meringkas teks riwayat hidup, yaitu yang pertama, membaca naskah asli. Membaca naskah asli yaitu penulis ringkasan harus membaca naskah asli secara keseluruhan dan berkali-kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang serta sudut pandangnya. Jadi sebelum kalian meringkas sebuah riwayat hidup dari seorang tokoh, maka ada baiknya kalian harus membaca secara keseluruhan dan berkali-kali ringkasan atau teks riwayat hidup yang akan kalian ringkas. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu mencatat gagasan utama dan gagasan penting atau intisari. Jadi semua gagasan utama dan gagasan penting yang ada dalam teks riwayat hidup atau karangan asli harus dicatat dan digaris bawahi. Itu untuk memudahkan kalian nanti ketika kalian meringkas sebuah teks riwayat hidup. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu membuat reproduksi. Jadi membuat reproduksi adalah menyusun kembali suatu karangan dalam bentuk singkat berdasarkan gagasan utama yang telah dicatat atau digarisbawahi pada langkah yang kedua. Jadi berdasarkan catatan itu, penulis ringkasan menyusun kalimat-kalimat baru
merangkai semua gagasan ke dalam suatu wacana yang jelas dan sekaligus menggambarkan isi karangan asli. Jadi ketika kalian membuat reproduksi atau menyusun teks riwayat hidup, ya, jadi kalian boleh menambahkan kalimat-kalimat berdasarkan gagasan utama atau gagasan penting atau intisari yang telah kalian garis bawahi. Jadi tidak perlu ragu untuk menambahkan kalimat atau mengurangkan kalimat dalam meringkas sebuah teks riwayat hidup. Yang jelasnya susunan kalimatnya tersusun secara baik dan saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi ketika meringkas teks, usahakan agar struktur teks riwayat hidup atau biografi tetap sama urutannya. Strukturnya yaitu mulai dari orientasi, peristiwa dan masalah, serta reorientasi. Jadi seperti itu ya. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi tujuan dari meringkas atau merangkum teks riwayat hidup dan langkah-langkah dalam meringkas teks riwayat hidup. Selanjutnya, tugas mandiri kalian. Kalian bisa membuka halaman 57 pada buku paket kalian. Jadi di halaman 57 itu disajikan sebuah teks riwayat hidup sastrawan perempuan Helvi Tiana Rosa, ya. Jadi bacalah dalam hati teks tersebut dan pahamilah isinya untuk mengerjakan tugas meringkas teks riwayat hidup. Jadi setelah kalian membaca teks riwayat hidup Helvi Tiana Rosa, tugas kalian yang pertama yaitu mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam riwayat hidup Helvi Tiana Rosa tersebut. Jadi ingat ya, gagasan pokok itu sama dengan ide pokok, sama dengan pikiran pokok dalam sebuah paragraf. Jadi setiap paragraf itu ada gagasan pokok, ide pokok, dan pikiran pokok. Jadi biasanya ide pokok, gagasan pokok itu terdapat pada awal paragraf dan diikuti dengan gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Contoh Ibu kasih ya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 57. Jadi paragraf pertama itu gagasan pokoknya, kegemaran membaca dan menulis Helvi Tiana Rosa telah digeluti sejak kecil. Jadi gagasan pokok itu gagasan pokok untuk paragraf pertama terdapat pada kalimat pertama, baris pertama sampai dengan titik pertama. Selanjutnya gagasan penjelas atau kalimat penjelas yaitu perempuan yang dilahirkan dari keluarga yang gemar menulis, terutama ayahnya yang seorang penulis lirik lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita, sebuah lagu yang sangat populer yang dinyanyikan oleh Dewi Yul, putri dari Amin Usman dan Maria Eri Susianti, sering mencoret-coret di buku untuk menulis catatan harian. Jadi itu merupakan gagasan penjelas atau kalimat penjelas pada paragraf pertama teks riwayat hidup Helvi Tiana Rosa. Jadi setelah itu, jadi tugas pertama setelah kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam setiap paragraf, tugas kalian berikutnya yaitu susunlah ringkasan teks riwayat hidup Helvi Tiana Rosa tersebut menjadi 1/2 panjang tulisan aslinya. Jadi karena Ibu lihat di sini teks riwayat hidup Helvi Tiana Rosa terdiri dari 4 paragraf. Jadi minimal kalian ringkas teks riwayat hidup tersebut menjadi 1/2 panjang tulisan aslinya atau 2 paragraf. Ya, boleh lebih tapi jangan menjadi 4 paragraf karena bukan meringkas lagi kalau sama dengan tulisan aslinya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian, mohon maaf sebelumnya karena Ibu sudah janji bahwa hari ini kita akan melakukan pembelajaran melalui Zoom, Google Meet maksud Ibu, maaf. Tapi karena sesuatu dan lain hal, jadi Ibu alihkan ke Google Classroom-nya. Baik anak-anakku sekalian, semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan tugas yang Ibu berikan dapat kalian selesaikan dengan baik pula. Sekian
pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.